kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa tuntunan dan pimpinan-Mu, kami akan tersesat di tengah-tengah dunia yang begitu luas ini. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu ya Aba ya Bapa sebentar yang akan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apapun yang terjadi harus tetap semangat. Amin. Mengapa? Karena Tuhan Allah yang maha baik itu senantiasa beserta dengan kita. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Senin 9 Oktober 2023 di New York sedang merayakan Hari Columbus. Sebagian kantor-kantor ada yang tutup dan sebagian masih tetap buka ya. Kantor buka atau tutup, kita tetap berdoa sebab pintu sorga tidak pernah tertutup ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Yoel pasal yang ketiga. Saya beri judul renungan pada hari ini yaitu membalikkan keadaan. Bersama saya ucapkan membalikkan keadaan 2 3, membalikkan keadaan ya. Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Yoel pasal 3 ya, Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah, yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini luar biasa, begitu ajaib. Kalau kita mau merenungkan dan kemudian memikirkannya, saya percaya kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Ya, mata bajak ternyata Bapak Ibu sekalian bisa dirubah menjadi pedang. Pisau-pisau pemangkas itu ternyata bisa dirubah menjadi tombak. Bagaimana caranya? Yaitu harus ditempa ya. Tempa itu bicara tentang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Dalam hal ini
Kalau mata baja mau dirubah menjadi pedang, ditempa itu artinya dipukulin, ya, dipanasin, dipukulin, dipanasin, dipukulin, dipanasin. Tapi nggak boleh sekali tempo, tapi harus dilakukan terus-menerus secara disiplin. Sekali lagi, tidak boleh dilakukan sekali tempo, tapi harus dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten sampai mata baja itu benar-benar menjadi pedang, ya. Dan pisau-pisau pemangkas itu menjadi tombak, ya. Pedang dan tombak adalah senjata. Ingat, dalam perjanjian baru dikatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Minggu lalu saya sampaikan ada 7 langkah atau 7 perlengkapan senjata Allah. Kalau kita mengenakannya, kita memakainya, maka kita akan menjadi kuat. Salah satunya adalah pedang roh. Salah satunya adalah firman Tuhan. Dan dikatakan yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ayat ini sudah dijadikan lagu, Give Thanks judulnya. And now let's the weak say I am strong. Aku yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya, mungkin kemudian merasa lucu, ya. Wong ndak berdaya kok berkata pahlawan. Tapi kalau kita mau lakukan dengan disiplin, konsisten, terus-menerus, maka yang tidak berdaya akan benar-benar menjadi pahlawan. Ini bicara apa, Bapak Ibu sekalian? Ini bicara tentang perkataan. Perkataan itu sanggup membalikkan keadaan. Keadaan yang tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Tapi perkataan yang sama menyebabkan yang baik menjadi tidak baik, yang baik menjadi buruk, Bapak Ibu sekalian, ya. Di desa, di tempat saya tinggal, saya tidak pernah lupa Bapak Ibu sekalian waktu diajak mama saya atau bapak saya ke pasar waktu saya masih kecil itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau orang tua saya menjadi pembeli pertama di pasar itu, beli sayur atau beli daging, maka duitnya dikepretin gitu ke sayurnya, ya, sama mbok-mboknya atau bapak-bapak yang jual itu. Dan mereka bilang gini, laris, 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 ya, dikepretin begitu Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu mbok-mbok itu udah baca ayat ini atau tidak, ya. Tapi believe it or not, ya kan, itu akan menyebabkan dagangan jadi laris, Bapak Ibu sekalian. Ayat ini mau memberitahukan kepada kita bahwa di mulut kita ini, ya, itu adalah firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di mulutnya Tuhan Yesus, sekali lagi, firman Tuhan di mulutnya Tuhan Yesus dan di mulutnya kita itu sama besar kuasanya. Sekali lagi, firman Tuhan di mulutnya Tuhan Yesus dan di mulut kita itu sama besarnya, sama kuasanya. Maka itu hati-hati dengan ucapan, dengan perkataan, apa yang keluar dari mulut, lidah, bibir kita. Karena itu akan menentukan masa depan kita cerah atau masa depan kita suram. Yang pertama, kita belajar Bapak Ibu sekalian melalui perkataan yang diucapkan, ya, maka itu saya nggak bosan-bosan untuk mengajak Bapak Ibu sekalian mendeklarasikan, menggemakan Mazmur 91. Ada sebagian teman-teman yang tidak suka melakukan itu, ya tidak apa-apa. Alkitab bilang terjadilah
sesuai dengan imanmu. Terjadilah sesuai apa yang kau percayai. Kalau saya sangat percaya akan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang pertama, mari kita lihat dari Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Wah, luar biasa. Perjanjian baru dengan jelas berkata bahwa alam semesta ini dijadikan bukan dengan tangannya Allah, tapi dengan firman-Nya Allah. Sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi pelajaran pertama dari ucapan atau perkataan kita itu akan memunculkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, ya. Jadi yang tidak kelihatan kemudian bisa menjadi kelihatan. Bilangan 14 ayat 28 berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ingat Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha kuasa. Jadi kita mengucapkan sesuatu, kita sadar atau tidak sadar, Tuhan itu hadir, ya. Tuhan itu tahu, sehingga apa yang kita ucapkan dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 28 itu akan dilaksanakan oleh Tuhan. Satu kali, ya, ada seorang ibu, ya, diajarin sama Ibu Yongki, ya, waktu anaknya sakit, kemudian menyanyikan sebuah lagu. Kan ada lagu itu, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah, sekarang saya bebas, ya. Kemudian lagu itu diganti gini, misalnya, ya kan, di sini kan ada nih saudari kita namanya Puji, ya, sedang sakit, maaf ini cuma sekedar contoh, ya, maka lagu itu menjadi gini, sekarang Puji sudah sembuh, padahal Puji itu sedang sakit, tapi hari ini dia dari pakaiannya kita tahu dia sehat walafiat, ya kan. Tapi lagu itu kemudian diganti, sekarang Puji sudah sehat, sekarang Puji sudah sembuh, sekarang Puji sudah sehat, sekarang Puji sudah sembuh oleh darah anak domba, ya kan? Secara ajaib Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu itu ibu ini punya anak yang sakitnya parah banget, ya, kelihatannya susah untuk disembuhkan, kelihatannya mustahil, tapi itu kemudian terjadi, ya. Nah, Ibu Yongki ini salah satunya, ya, dia kan ngalami mujizat dalam kesembuhan kakinya, lututnya. Kakinya kan sempat stuck gitu, kena meniskus, nggak bisa jalan, ya, nggak bisa jalan. Dokter memberi alternatif dioperasi, disuntik atau diterapi. Maka kemudian kami sekeluarga sepakat memutuskan untuk kakinya Bu Yongki ini hanya diterapi, nggak usah dikasih obat, nggak usah disuntik, apalagi dioperasi, ya. Maka kemudian terapinya apa? Terapi itu diolahragakan, Bapak Ibu sekalian, bukan dicinciu, bukan ditusuk jarum dan lain sebagainya. Enggak, dimasas sedikit, kemudian dikompres air panas, air dingin, dan kemudian diolahragakan. Tapi kemudian plus, ya. Plusnya apa? Plusnya didoakan bahwa Tuhan kasih kaki, maka kaki ini dipakai jalan. Dan saya bilang sama Bu Yongki, biarlah ambil ayat dari kitab Yesaya.
berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih. Kalau saya mendoakan isi saya bilang gini, Ibu Yongki bukan nenek-nenek, tapi noni-noni jadi lincah, ya kan? Dua kakinya sehat kuat loh, Bapak Ibu sekalian. Dibawa jalan ke Israel, kemudian naik tembok itu, tembok perlindungan di Israel, itu ya kan, nenek-nenek Bu Yongki ini bisa kayak noni-noni lincahnya, ya kan? Sampai kemarin ada yang telepon juga, ya kan? Karena ada yang masuk rumah sakit di Singapura. Bu Yongki, saya dengar kesaksian kakinya Bu Yongki sembuh, gimana sih ceritanya? Ibu Yongki cerita tentang bagaimana mengolahragakan, menterapi kakinya, tapi plus diucapkan kaki saya sembuh, sehat, kuat, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih. Ya, jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perkataan kita bisa memunculkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Sebab 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu telah disembuhkan. Jadi kesembuhan itu sudah Tuhan sediakan 2000 tahun yang lalu. Yohanes 10 ayat yang 10 berkata, aku datang ke dunia ini untuk memberi kamu hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Hari ini kita yang belum kelimpahan, kita ucapkan. Karena memang kelimpahan itu adalah kehendak Tuhan. Sekarang aku diberkati berlimpah-limpah. Caranya gimana? Lakukan dengan disiplin, tidak boleh berhenti, jangan berputus asa. Generasi sekarang ini kan generasi serba instan. Maunya cepat kilat, ya kan? Kalau bisa ucapkan terus-menerus 3 menit, selesai. Terjadi seperti bikin mie kuah itu, mie instan itu. Kan maunya begitu, ya kan? Bagaimana mata baja bisa dirubah jadi pedang, ditempa. Bagaimana pisau pemangkas bisa menjadi tombak, ditempa. Lakukan dengan disiplin terus-menerus. Bagaimana yang lemah, yang tidak berdaya bisa jadi pahlawan. Katakan terus-menerus. Ucapkan terus-menerus. Kapan? Sampai itu menjadi kenyataan. Ya. Yang kedua, mari kita lihat dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuan kulihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Ya, saya loncat sekarang ya. Ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata. Jadi Elisa berkata, ya, berkata begini. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Ya, air di kota Yeriko itu, Bapak Ibu sekalian, mendatangkan keguguran. Ya, setiap ibu-ibu hamil minum air di Yeriko itu, maka kemudian terjadi keguguran. Mengapa? Karena kota Yeriko sudah dikutuki oleh Yosua. Tetapi kemudian Elisa membalikkan keadaan dengan cara apa? Deklarasi firman diucapkan, ya. Kami kalau tur ke Israel, ya, sampai hari ini kami pergi ke tempat ini dan kami meminum air itu. Sebab apa? Air itu sudah jadi sehat, ya. Kenapa? Karena perkataan yang diucapkan oleh Nabi Elisa itu. Inilah yang disebut membalikkan keadaan. Hari ini
mungkin keluarga kita tidak harmonis atau kurang harmonis. Kita harus berani berkata terus-menerus. Katakan, keluargaku harmonis. Hubunganku suami istri dipulihkan. Itu dibutuhkan kerendahan hati, Bapak Ibu sekalian. Dibutuhkan menanggalkan gengsi-gengsi, dibutuhkan kemauan yang kuat. Firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh apapun juga. Jadi dengan penuh semangat, kita harus berani berkata, keluargaku dipulihkan. Seperti waktu keluarga kami berantakan, saya hidupnya nggak benar, maka Ibu Yongki mengucapkan firman Tuhan, suamiku balik pulang ke rumah. Ya, keluarga kami dipulihkan. Dan dilakukan dari minggu ke minggu dengan disiplin dan teratur. Apa yang terjadi? Bulan demi bulan nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika kita tidak melihat tidak terjadi apa-apa, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian sedang terjadi sesuatu di alam roh. Ya, tapi waktu kita tidak melihat sesuatu terjadi, itu kita jadi tergoda untuk malas melakukannya. Tapi tidak dengan Ibu Yongki. Dia mengucapkan terus-menerus. Sampai kapan tadi dikatakan? Sampai menjadi kenyataan. Akhirnya pada tahun keempat, ya, saya pulang ke rumah, keluarga kami dipulihkan, dan keadaan hari ini jauh lebih baik daripada waktu-waktu yang lampau. Ya, jadi perkataan dapat membalikkan keadaan. Di rumah kami waktu di Indonesia, kami ada punya pohon belimbing di depan rumah itu, ya, pohon belimbing. Dan kemudian pohon belimbing ini nggak berbuah. Padahal pohon belimbingnya besar dan tinggi, kan aneh. Pohon belimbing nggak berbuah. Kami praktek loh, ya, dengan ucapan kami bilang begini, ya, bergantian dengan istri. Pohon belimbing, kamu ini sudah besar, ya, kamu harus berbuah. Ini saatnya kamu berbuah. Dan berbuahlah dengan lebat. Kami ucapkan terus-menerus. Tapi nggak terlalu kenceng, Bapak Ibu sekalian. Kalau terlalu kenceng nanti tetangga-tetangga, ya kan, bilang gini, waduh ini udah sinting nih yang punya rumah, ya kan. Kok ngomong sama pohon. Tapi kami pegangi pohon itu, kami berkati. Pohon belimbing, berbuahlah. Berbuahlah, saatnya kamu berbuah. Bapak Ibu sekalian, tak lama kemudian pohon belimbing itu berbuah, buahnya lebat dan tidak ada habis-habisnya, terus berbuah. Ya, itu pohon belimbing yang tidak berbuah menjadi berbuah. Masih ingat nggak Abraham dan Sarah? Abraham itu namanya kan Abram. Sarah itu namanya Sarai, ya. Tuhan bilang gini, Abram, namamu sekarang diganti Abraham. Artinya bapak segala bangsa. Sarai, namamu sekarang diganti Sarah, bukan lagi Sarai. Artinya ibu segala bangsa. Kenyataan mereka belum punya anak. Jadi waktu Abraham ganti nama, kemudian memanggil istrinya Sarah, itu diketawain sama orang-orang di sekitarnya. Ya kan, ini nggak punya anak, tapi manggilnya ibu segala anak, segala bangsa. Ini suaminya ya nggak punya anak, dikatakan bapak segala bangsa. Itu jadi gosip loh Bapak Ibu sekalian, ya, dari orang-orang yang melihatnya. Tapi mereka kemudian mengucapkannya secara konsisten. Dan kita tahu, ya, akhirnya keturunan Abraham sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi lautan. Dimulai dari mana? Dari
perkataan. Hari ini kita sudah belajar dua hal. Bahwa perkataan kita, ucapan kita, firman Tuhan yang keluar dari mulut kita sama kuasanya dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus Kristus Tuhan. Ketika sesuatu keluar dari mulut kita, kita ucapkan, itu akan memunculkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kehendak Tuhan, pemulihan itu terjadi. Kalau kita belum melihatnya, ucapkan terus-menerus, maka percayalah pemulihan terjadi. Yang kedua, ucapan kita bisa membalikkan keadaan. Ya, yang dari tidak baik menjadi baik. Keluarga yang berantakan menjadi dipulihkan. Punya anak-anak yang nakal, nanti menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang uhau, anak-anak yang cinta akan Tuhan. Usaha dan pekerjaan laris manis diberkati oleh Tuhan. Amin. Waktu kita lemah, kita berkata, aku ini kuat, aku ini pahlawan. Ya kan? Dan kita akan melihat hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik dan indah. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah mulai hari ini dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tidak jemu-jemu, dengan penuh disiplin dan iman, kami mau mengucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Dan kami percaya pembalian keadaan pasti terjadi. Karena memang adalah kehendak-Mu, kami memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Adalah kehendak-Mu agar kami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Adalah kehendak-Mu untuk setiap kami hidup dengan tubuh yang sehat dan kuat. Adalah kehendak-Mu Tuhan buat setiap kami memiliki masa depan yang cerah dan hidup berkemenangan. Dan kami percaya ketika kami mendeklarasikan, kami mengucapkannya berulang-ulang dengan disiplin, itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.